Siapa yang guru SD? SD. Makasih. Siapa yang guru SMP? Siapa yang guru SMA? Satu orang, dua. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menghargai panggilan yang Tuhan beri sebagai guru. Karena kami mengerjakan dan kami betul-betul membina manusia yang adalah peta teladan Tuhan. Biarlah profesi ini boleh menjadi sesuatu yang sangat-sangat dihargai oleh setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami terima pada pagi ini boleh melengkapi kami untuk boleh mengajar siswa yang Tuhan beri, baik SD, SMP maupun SMA. Kami mohon belas kasihan Tuhan, karena Engkau yang telah memberikan firman yang tertulis, dan Engkau sendiri adalah firman yang hidup. Biarlah Tuhan menaruh ini di dalam hati kami, dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi mereka yang kami didik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada 3 jabatan yang berada di dunia ini yang berdasarkan panggilan. Yang pertama adalah hamba Tuhan, yang kedua adalah dokter, yang ketiga adalah guru. Jadi kita melihat guru itu adalah satu jabatan berdasarkan yang namanya panggilan. Ada 3 jabatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang berdasarkan panggilan. Kalau bukan panggilan, saudara dan saya mungkin tidak mampu dan tidak bisa mengerjakan dengan baik. Ini panggilan harus jelas di dalam pribadi kita masing-masing. Orang yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang khusus, yang pertama itu adalah hamba Tuhan, yang kedua itu adalah dokter, yang ketiga itu adalah guru. Ini peranan sangat penting. Mengapa hal ini penting? Karena di dalam kita mengerjakan ada 2 bagian yang kita kerjakan. Sebagian manusia mempunyai pekerjaan mengelola yang namanya materi. Mereka bekerja di bank, di bagian keuangan. Mereka adalah orang-orang yang membangun gedung, misalnya arsitek, atau mereka adalah arsitek sipil, ya, atau arsitek yang mendirikan bangunan. Mereka adalah orang yang mempunyai usaha, bisnis, barang-barang yang menghasilkan materi yang sementara. Yang kedua, ada orang-orang yang mempunyai pekerjaan menggarap manusia. Pertama hamba Tuhan, kedua dokter, yang ketiga guru. Tetapi ironisnya di Indonesia yang menjadi guru itu kurang dihargai, apalagi guru Kristen. Kalau kami dari tim studi berangkat ke berbagai wilayah di Indonesia, mungkin banyak orang-orang yang menjadi guru Kristen, tetapi mereka bukan hanya honorer, mereka bahkan tidak menerima. Dan di sekolah-sekolah tertentu dikatakan mereka tidak terguru. Jadi yang mengajar agama Kristen siapa? Ya guru yang ajar matematika atau siapa seadanya ya. Memang di Indonesia ini sangat tidak dihargai, tapi di negara maju ini sangat dihargai. Saudara, kalau negara tidak menghargai, lalu kita juga tidak menghargai panggilan kita ya, maka pendidikan Indonesia akan hancur. Saudara, saya ini beberapa tahun yang lalu pergi ke Gunung Kidul, dan di situ ada pertemuan dengan semua hamba Tuhan dari GKJ. Saya sangat kaget ya, karena mereka menceritakan bahwa orang-orang dari jemaat GKJ sekarang yang tinggal di Gunung Kidul itu umurnya sudah 70-80. Anak-anak mereka setelah selesai SMA kuliah di Jogja. Waktu mereka kuliah, selesai kuliah, mereka bekerja. Lalu mereka menikah dengan pasangan yang bukan Kristen. Dan tinggallah mama papanya yang ada di Gunung Kidul yang sudah tua. Dan orang tua itu biasa dibantu oleh anaknya sebulan 500.000. Lalu anaknya yang sudah mempunyai pasangan yang bukan Kristen, mereka sudah pindah ya, dari Kristen mereka pindah. Dan mereka katakan, baiknya mama sama papa tinggal sama aku di mana? Di Jogja atau di mana ya, tapi bukan di Gunung Kidul. Dan pindah seperti kami. Lalu orang tuanya mengatakan, nak, kami tetap percaya Gusti Yesus. Sejak dia mengatakan demikian, anak tidak lagi menjadi bantuan. Ya, pertama 500, kedua 300, setelah itu tidak ada bantuan sama sekali. Jadi orang tua itu mencari rumput untuk bisa memberi makan kepada peliharaan. Ini sangat menyedihkan. Dan yang berbicara ini adalah ketua sinode GKJ. Ya. Dan kalau ke Gunung Kidul sangat biasa mereka itu
dalam satu keluarga itu campur-campur. Ya. Saudara perhatikan hal ini sangat penting ya bagi guru-guru Kristen. Yang kedua bagi orang tua, dan yang ketiga bagi hamba Tuhan. Ini sangat penting, ini sangat serius. Sangat serius karena mereka tidak pernah mengerti yang namanya beda Kristen sama agama-agama. Kalau hal ini tidak dimengerti oleh kita sebagai hamba Tuhan dan guru Kristen, saya rasa Indonesia masa depan kekristenannya itu tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ini sudah terjadi di kantong Kristen yang namanya Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara tingkat Muslim itu lebih dari orang Kristen sekarang. Dan bahkan di sana mereka bukan cuma sudah ada pesantren, sudah ada masjid besar sekali. Ya, saudara menyadari atau tidak hal ini bahwa kita ini sebagai gereja dan orang-orang percaya sebagai guru Kristen itu sangat-sangat luar biasa, peranannya sangat penting. Karena di sekolah mereka sekolah itu selama 12 tahun. Lalu peranan kita sebagai guru bertemu dengan mereka itu lebih banyak. Saya ulangi kembali, ada dua jenis pekerjaan yang ada di dunia. Pertama menggarap materi, kedua menggarap manusia. Kenapa dokter kalau bukan panggilan itu berbahaya? Kalau dokter itu motivasinya adalah materi, maka dia bisa menjual vaksin palsu. Ini sangat membahayakan. Di China mereka bukan menjual susu, tapi mereka menjual bahan kimia sehingga anak-anak yang minum susu itu semua sakit ginjal dan meninggal. Karena hanya untuk materi. Kalau saudara dan saya mengerti mengenai panggilan, maka kita sangat menghargai. Pasti kita akan menjadi guru yang betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa menjadi guru itu penting, saudara? Karena yang kita didik itu adalah manusia yang punya peta dan teladan Allah. Jadi di dalam diri anak yang kita didik itu ada potensi kekekalan, saudara. Karena waktu Tuhan mencipta manusia, dia bukan cuma membuat kita dari debu tanah. Sifat pertama adalah jasmani yang bersifat sementara. Bagaimanapun kita hidup secara sehat, kita tidak mungkin hidup secara jasmani selama-lamanya. Ditambah lagi sekarang ya, dengan ada bioteknologi, rekayasa genetika yang sekarang dampaknya di kita. Dulu saya jarang sekali melihat anak yang autis, tetapi sekarang saya ke sekolah mana saja, di swasta atau di negeri, selalu ada anak yang autis yang didampingi oleh guru pendamping. Itu namanya Dashboard Teacher. Termasuk di desa-desa, saudara. Kenapa? Karena dampak daripada rekayasa genetika 30 tahun yang lalu sekarang baru kita. Saya tidak tahu ya, anak keturunan cucu-cucu kita nanti akan mendapatkan hal ini atau tidak. Baik itu autism yang sekarang merajalela, baik itu adalah ADHD. Yang anak itu hiperaktif, saudara. Ya. Jadi pada waktu kita menyadari mengenai panggilan kita dan siapakah anak itu di hadapan Tuhan, saya yakin kita tidak akan sembarangan. Jadi pada waktu dikatakan oleh Yogi mengenai pertemuan ini, saya katakan ini satu pertemuan yang menurut saya sangat berharga. Kenapa? Karena di tangan saudara anak-anak itu boleh dididik di dalam firman. Bukan sekedar mereka dapat angka, saudara. Yang pertama saya ingin masuk ke dalam pengertian mengenai potensi sebagai peta dan teladan Allah. Mari kita baca dari beberapa ayat. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Kita baca dari Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Nanti kita akan coba bandingkan dengan yang namanya Markus. Itu dari ayat yang dari pasal 10 ayat yang ke-13 sampai 16. Lalu Lukas pasal yang ke-18 ayat 15 sampai kepada 17. Kita baca bergantian ya. Saya bacakan yang pertama 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Sampai di sini dulu, saudara ya. Yang disebut anak di dalam konsepnya orang Yahudi, anak itu 0 sampai 12. Maka mereka itu dari umur sekecil mungkin papanya akan memimpin ibadah keluarga.
Jadi peranan daripada bapak, ya. Sekarang ini di dalam zaman postmodern, anak-anak banyak sekali kekurangan image daripada bapak. Jadi selalu dengan ibunya. Padahal di dalam Alkitab, mendidik anak itu adalah tanggung jawab dari ayah. Orang membawa anak kepada Tuhan Yesus, mereka itu siapa? Apakah itu orang tuanya? Apakah itu pamannya? Apakah itu adalah kakek dan neneknya? Pasti yang lebih besar. Jadi yang bertanggung jawab membawa anak kepada Tuhan itu siapa? Pertama adalah ayah, ya. Dan yang kedua kita melihat itu adalah keluarga kita. Sebab yang namanya Timotius boleh percaya kepada Tuhan walaupun bapaknya orang Yunani, dikatakan iman yang ada pada nenekmu dan iman yang ada pada mamamu ini ada pada kamu. Ingat saudara ya. Saya hidup dari bangun tidur sampai nanti kita istirahat lagi. Bagaimana kelakuan kita itu dilihat oleh anak-anak kita waktu kita sebagai guru, bagaimana mereka melihat Tuhan daripada kelakuan saudaranya saya. Maka orang Yahudi, mereka itu mulai umur 5 sampai kepada 12, mereka masuk ke sekolah Taurat, ya, the school of Torah. Nah ini diikuti sama Islam, namanya pesantren, ya. Jadi tidak ada orang yang mengajarkan mengenai Tuhan lebih dalam daripada orang Yahudi. Kalau saudara masuk ke GKJ, GKI, ke GRI, saudara mau menjadi anggota, itu kategorisasinya mungkin beberapa bulan, ya, di GRI 4-5 bulan. Tetapi Katolik 1 tahun. Katolik 1 tahun, saya tanya yang diajarkan apa? Yang diajarkan itu konsili-konsili gereja. Jadi bukan membahas mengenai firman Tuhan. Nah, setelah mereka masuk sekolah Torah dari umur 5 sampai 12, mereka itu akan wisuda. Nah, setelah mereka wisuda, maka mereka mendapatkan satu gulungan, ya, gulungan namanya gulungan Taurat. Ini saudara, gulungan Taurat. Saudara perhatikan, nanti saya ada tanya jawab, ya. Gulungan Taurat ini diberikan pada waktu wisuda, mulai umur 13. Anak ini bertanggung jawab atas seluruh kelakuannya dia jika dia melanggar syarat. Jadi umur 12 itu dia sudah menjadi the son of the Torah. Namanya bar mitzvah, the son of the Torah. Umur 13 ini, ya, dia sudah wisuda, graduation. Disebut adalah anak Taurat, bar mitzvah. Bar ini anak saudara, mitzvah is the Torah, the son of the Torah. Jadi saudara bisa bayangkan 5 sampai 12. Saudara lihat orang Yahudi, ya, di dalam zaman modern. Saudara pergi kemana? Singapura, Amerika, ke Eropa, mereka itu enggak sungkan-sungkan, bukan mereka ditato saudara, pakai topi yang kayak serabi, yang biasa orang Islam bilang topi haji. Itu yang bikinnya sebetulnya. Kalau Islam bikin ada gede, ya. Itu mereka punya identitas. Karena anak saudara, ya, di dalam pertumbuhan anak dari umur 0 sampai 5, mereka harus belajar mengerti otoritas orang tua. Kalau ini lepas daripada orang tua, nanti baru kita mau didik, ya, aku ini bapakmu, aku ini tuh mamamu, kamu harus taat. Saudara udah terlambat. Kalau saudara mau didik otoritas itu umur 13, 15, 16, dia udah kabur. 0 sampai 5. Aku adalah ayahmu, aku adalah. Jadi orang tua itu punya otoritas, dan dia tahu ini orang. Karena kita dilahirkan di bawah otoritas, ya. Lalu anak itu umur 6 sampai 12, ini belajar disiplin. Kalau ini lepas, saudara harapkan dia udah SMA, kuliah disiplin. Nah, jadi masa-masa ini sangat berharga. Mulai 6 sampai 12 itu dia ada di SD. Kalau dia tidak pernah disiplin untuk bangun pagi, nggak pernah disiplin untuk bisa bikin PR, nggak pernah disiplin kapan waktunya main dan belajar, karena banyak anak-anak sekarang suka main games, ya. Banyak nih, ya, udah addicted, ya, udah
istilahnya mereka udah sangat ketat ya dengan apa jenis. Mereka udah lupa apa? Lupa belajar, lupa bikin PR dan sebagainya. Bahkan sekolah terlambat. Kenapa? Karena kemarin tidurnya terlalu malam. Ini saudara sudah ada di sekolah 6 sampai 12. Ini disiplin. Kalau kita baru menerapkan disiplin dia waktu SMP SMA itu sudah terlambat. Saya nggak tahu ya guru-guru di Jawa Tengah bagaimana. Kalau saya pergi ke sekolah di Sumatera Utara itu guru-gurunya saudara itu kasar sekali ya. Waktu kami mulai naik mimbar untuk khotbah, anak-anak ngobrol ya, langsung kepala sekolahnya ditampar di depan saya, di depan semua teman-temannya, anak SMA saudara. Mereka gayanya juga sangat kasar ya di dalam mereka mendidik ya. Saya nggak melihat ini di Sulawesi Utara, cuma di Sumatera Utara. Dan yang saya melihat sekolah-sekolah yang sangat disiplin seperti itu. Misalnya saya pergi ke salah satu tempat di kota ND ya, di ND. ND karena Flores ya. Kami masuk ke Santa Maria SMP. Oh ya, dari STEMI mau datang untuk ini. Oh silakan. Suster itu sudah turun tangan. Suster ya, jajaran kepala sekolah dan semuanya mereka sudah siapkan siswanya rapi sekali. Tidak ada guru yang main-main. Tidak ada guru yang wah lagi khotbah dia ngobrol-ngobrol sambil makan, nggak ada. Itu sekolah Katolik. Dan yang lebih baik lagi itu adalah Sulawesi Utara. Semua di depan duduk itu kepala sekolah, wakil semua. Oke, STEMI silakan. Oh mereka salah. Saya lihat ya. Bagaimana saya bisa melihat sekolah itu saudara baik dari gurunya? Sekolah itu dilihat dari mana? Bukan di guru. Sekolah yang baik dilihat dari yang pertama. Ini banyak orang masukin anaknya ke sekolah tertentu dan gurunya ada di situ. Ya, kualitas guru is number one. Yang kedua, sekolah itu mendapatkan kualitas murid seperti apa? Banyak orang sekarang masukin anak sekolah bergantung pada apa? Ada bahasa Mandarin nggak ya? Ada bahasa ini nggak bahasa itu? Dia nggak lihat ini sebetulnya kunci. Yang ketiga itu kurikulum. Ini kalau saudara mau memikirkan mengenai pendidikan ya, ini kurikulum. Yang keempat ini baru sarana prasarana. Kalau itu sekolah Kristen saudara, bukan karena setiap pagi ada doa Bapa Kami itu namanya Kristen ya, tetapi filsafat pendidikannya itu bagus. Saya terus terang ya, masa depan Indonesia di dalam kekristenan sangat bergantung kepada hamba Tuhan dan guru Kristen. Saudara mungkin ke depan generasi berikut dan berikutnya mungkin sudah tidak lagi ada yang Kristen. Jikalau masa-masa ini tidak diambil oleh orang tua dan masa-masa ini tidak menjadi masa yang penting buat kita yang menjadi orang tua, menjadi hamba Tuhan dan ini yang pas, ini fondasi. Masuk ke SMP, dia sudah mulai punya pengaruh daripada Tuhan, bukan cuma orang tua atau keluarga. Teruskan ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi ini saudara, disebut anak 0-12. Anak itu tidak mungkin datang ke gereja sendiri saudara. Anak itu tidak mungkin dari kecil itu lalu sudah bisa baca Alkitab dan itu pasti ada orang tua, pasti ada yang membimbing. Jadi peranan daripada orang yang lebih besar, kita yang lebih tua ini ya boleh menjadi satu teladan bagi anak-anak kita. Murid-murid Yesus memarahi orang-orang tersebut karena dalam konsep Yahudi yang namanya anak dan wanita itu warga negara kelas 2. Jadi siapa yang boleh belajar firman? Itu adalah pria. Ya, wah kalau pria itu bisa belajar firman dari ahli Taurat, orang Farisi ya. Jadi kalau perempuan itu dianggap yang second class citizen. Jadi ini anak-anak ya. Wah, udah anak-anak nggak usah. Bahkan di gereja tertentu, saudara gerejanya besar,
Anak-anak diajak ke gereja, ke sekolah minggu, lalu diputarin apa? Film-film anak-anak, Cinderella, apa segalanya. Itu saya sendiri lihat. Wah, gereja itu ya yang hadir itu luar biasa banyaknya, dan ini termasuk mega church. Mereka sangat tidak mementingkan pelayanan anak. Pelayanan anak sangat penting. Saudara lihat di sini. Ada satu jemaat kami, papa mamanya tidak Kristen. Tapi dia bertemu dengan saya setelah dia lulus dari Universitas Trisakti. Dari Trisakti karena kelulusan 98 dia berangkat ke London. Dia belajar ya, memperdalam. Dia ambil master. Dia cerita gini. Dulu dia sekolah di BPK Penabur. Namanya kalau saudara kenal tuh Semak 1 terkenal sekali sekolah ini. Terus saya bilang gini, kamu yang jadi orang Kristen gimana? Papa nggak Kristen, mama nggak Kristen, suka gereja nggak pernah ke gereja sama sekali. Dia bilang gini, Bu Maria tahu nggak? Aku tuh dengar cerita firman Tuhan ini tuh dari guru kimia, guru Kristen yang kimia, yang ajar kimia, bukan guru agama. Di situ dia percaya. Dan dia punya dua saudara ya, ini yang perempuan, ini yang laki. Yang ini yang percaya Tuhan, yang ini dia sekolah juga, tapi dia nggak beriman. Jadi ada kalanya papa mamanya nggak Kristen, tetapi anak itu menjadi Kristen ya. Kenapa? Karena dia guru Kristen. Dan guru Kristen itu memang mengajarkan dia dari hidupnya, dari dia ini. Jadi saudara sebagai guru punya peranan yang sangat penting di dalam hal ini. Kalau sudah mulai masuk SMP dan SMA, mereka sudah mempunyai konsep pemikiran itu yang logikanya cukup tinggi. Ya. Jadi masa-masa anak-anak itu sangat berharga saudara. Ini semua ada di guru TK sama guru SD. Sekarang saudara baca ayat 14 ya, Matius 19 ayat 14, baca sama-sama. 2, 3. Tapi Yesus berkata, "Janganlah itu, jangan menghalang-halangi mereka datang padaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Bagaimana guru menghalangi anak datang kepada Tuhan? Caranya ini. Pertama, sebagai guru tidak mengharapkan mereka datang kepada Tuhan, kita menjadi guru yang tidak menyiapkan pelajaran dengan apa? Bulan Januari, bulan yang lalu saya berada di Jambi. Karena pada saat itu sedang persiapan KKR tahun baru ya, patongnya akan bicara. Jadi ada satu kejadian yang saya bilang sih mujizat saudara. Saya tanya sama panitia yang bagian humas itu, saya bilang sekolah mana yang susah gurunya dihubungin? SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, ini, yang ini Pak Butong Bu Maria yang SMP, SMA Negeri 4 yang sangat keras, sangat penentang STEMI, gini-gini. Saya bilang, oke, saya ketemu Pak Butong. Saya datang nggak pakai janji saudara. Saya tanya, apakah Pak Butong bebas? Oh ada Bu lagi upacara bendera. Saya bilang saya dari Jakarta ya mau ketemu. Wah waktu ketemu, wah dari Jakarta dia merasa gimana datang ke Jambi. Singkat cerita, saya ke sekolah yang lain lagi. Dia mengatakan begini, Bu, SMA Negeri 5 Guru Agama. Anak-anak itu sudah tidak tertarik dengan kekristenan. Kalau saya mengajar aja, kan kalau Kristen itu di sekolah negeri Jumat ya, sebagian sembahyang baru agama Kristen kan. Mereka pada kabur Bu, mereka pada kabur. Dalam hati saya ya, berarti kamu sebagai guru kan gak dihargai sama murid. Masa murid pada kabur sih? Kalau yang diajarkan itu menarik kan gak mungkin kabur kan? Apalagi agama itu di Indonesia menjadi nilai yang penting. Agama, bahasa Indonesia saya ingat sekali, nilainya itu kan gak boleh merah. Jadi nggak mungkin lah mereka mau datang ke KKN seperti kentong yang STEMI nanti kebakar, maksudnya begitu ya. Udah. Jadi mana lagi yang susah, wah cerita panjang lebar begini-begini ya. Saya lihat guru-guru ini sebagai guru SMA. Saya bilang kayaknya anak-anak siswa nggak begitu menghargai agama Kristen. Bagaimana cara gurunya menyampaikan ya pelajaran tersebut sampai mereka itu lebih tertarik apa? Mereka ada bimbingan apa, ngeles ini, ngeles itu. Maaf Bu, saya nggak bisa ikut agama karena saya ada bimbingan. Karena mau ujian panas dan sebagainya. Jadi tiga guru itu komplain dalam hal yang mirip-mirip tadi soalnya lain. Yang ada itu begini saudara. Pada waktu KKR berlangsung di gedung yang muatnya 1.600, itu yang datang 1.530, tidak ada satu manusia yang menunggu Kristen. Dan tidak ada satu pendeta. Yang datang satu pembimbas Kristen. Duduk di depan sendirian, tidak ada pendeta-pendeta. Atau sih atau cerita ini, saya bilang, gimana caranya bisa manusia-manusia menjalankan? Lalu saya tanya dengan tim, begini Bu, guru agamanya udah nggak bisa dihubungin ya, maksudnya udah kartu mati lah guru agamanya. Ngomongnya kan kayak tadi begitu.
Anak-anak kita mana mau pakai gini-gini kelas agama aja dia tinggal. Anak-anak itu datang. Saya bilang gimana caranya anak itu datang? Kita hubungin rohani Kristen. Tim dari perkantas. Lalu kita kirim angkot dan sebagainya. Saya dengan itu saya sedih saudara. Jadi guru-guru ini kehilangan ini kan yang namanya otoritas. Jadi sebagai guru Kristen, dia sendiri tidak bisa mempengaruhi dan dia tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Sekarang anak-anak itu dikatakan atas nama dia tidak mau datang, padahal melalui pelayanan rohani Kristen. Bagaimana bisa ada saat 1530 manusia ada di dunia itu sampai Pak bilang, wih anak muda semua ini, SMP, SMA, banyak ya SD enggak? Cuma SMP sama SMA. Sekota Jambi itu belum kabupaten Jambi. Jadi saya, wah, begini keadaannya. Jadi sangat-sangat prihatin. Saya dari Gunung Kidul sekarang di Magelang. Nah, saudara lihat di sini, 14 ya, tadi kan saudara baca. Biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka. Bagaimana saya sebagai guru menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan? Saya tidak menjadi guru yang baik. Saya tidak menyiapkan pelajaran yang baik. Saya juga tidak menjadi contoh yang baik. Nggak mungkin anak itu mau datang. Tadi buktinya yang di Jambi, mereka kabur semua saudara kalau pelajaran agama. Bagaimana orang tua menghalangi anaknya datang kepada Tuhan? Orang tua juga tidak berbakti. Anak-anak itu pada hari Sabtu pergi main bola atau pergi ke ulang tahun lalu tidurnya terlalu malam, mereka nggak bisa ikut ibadah. Ya, guru sekolah minggu, mungkin guru sekolah minggu tidak menyiapkan firman dengan baik, mereka tidak tertarik. Banyak anak datang kepada Tuhan, orang tuanya nggak datang kepada Tuhan ya, orang tuanya nggak Kristen, karena anak itu mendapatkan teman dan dapat guru sekolah minggu yang sangat. Banyak yang akhirnya berbakti ya di gereja A, di gereja B dikatakan begini, karena saya banyak belajar di sekolah minggu gereja ini. Ya, coba baca sekali lagi ayat 14. Baca ya, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, biarlah itu saya tanya saudara, waktu bicara mengenai kerajaan surga, ya, kingdom of God, kerajaan surga. Kerajaan surga itu ada di mana? Ada di surga. Ya. Yang punya kerajaan itu siapa? Allah. Sekarang yang punya kerajaan turun dan inkarnasi di dalam pribadi Kristus. Berarti anak-anak ini 0 sampai 12 mereka punya potensi percaya kepada Kristus dan mereka punya potensi beriman kepada Kristus 0 sampai 12. Kalau potensi itu ada pada anak-anak tersebut, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, sebagai guru agama, sebagai orang tua memberitakan Injil kepada mereka? Ini momen yang sangat 0 sampai kepada 12. Saya tanya saudara ya, sebab anak-anak ini dikatakan mereka datang kepadaku sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Bagaimana saya dan saudara bisa masuk kerajaan surga? Ini Allah di surga, ini manusia yang ada di dunia. Ini Allah. Manusia yang berada di dunia adalah manusia yang sudah melawan Allah berdosa. Ya, jadi posisi ini udah nggak ada. Ini posisi manusia seperti saudara dan saya. Ya. Kenapa posisi kita terbalik? Karena kita sudah melawan Allah. Ada dosa dan kesalahan. Ini disebut sin. Ini disebut guilty, kesalahan. Maka relasi Allah sama manusia itu putus. Karena dosa. Dan manusia pada waktu berdosa, manusia punya natur sifat jasmani, tubuhnya ya. Manusia punya natur rohani. Natur jasmani manusia mirip dengan orang tua, rambutnya hitam, ya. Tinggi badannya, model mukanya agak mirip. Tetapi rohani
Ini unsur yang kekal. Ini bukan dari orang tua atau kakek nenek, tapi ini dari Tuhan. Ini sementara. Pada waktu manusia berdosa, karena Adam berdosa, maka semua manusia secara rohani mati. Ya, nggak bisa kenal Allah. Tapi manusia bisa beragama. Maka secara rohani manusia ini mati. Allah dari surga melihat ketidakmampuan manusia untuk kembali pada Allah di surga yang dibicarakan itu bisa punya potensi masuk surga. Maka Allah waktunya genap mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia. Dan kesempatan ini diberikan oleh Allah kepada manusia waktu manusia hidup. Ini saudara kalau pengajaran Katolik ya. Orang yang meninggal didoakan oleh orang-orang yang hidup dan berdoa kepada santo dan santa supaya di dalam masa-masa dia sudah meninggal karena masih ada dosa dia masuk ke api penyisian, namanya purgatori. Kalau dosanya banyak di purgatorinya lama, kalau dosanya sedikit di purgatorinya tidak terlalu lama. Pada akhirnya semuanya orang Katolik itu dalam pengajaran mereka ya itu akan masuk surga. Kenapa mereka berdoa? Mereka berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah pada waktu ada kebaktian penghiburan. Doa kepada Allah hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari 1 tahun dia meninggal, hari 3 tahun meninggal. Pengajaran itu tidak ada di dalam Alkitab. Karena Katolik mempunyai Alkitab tambahan yang namanya adalah Apokrifa. Jadi antara kitab Malaiki dengan Matius di tengah-tengah selama 400 tahun banyak ditemukan kitab-kitab disitulah ditambahkan ya. Setelah saudara dan saya jasmaninya ini sekop, jantungnya sekop, saudara dan saya tidak bisa mempunyai status rohani yang berubah. Sekalipun orang-orang itu banyak mendoakan kita. Kenapa? Karena saudara dan saya diberi kesempatan hidup secara fisik. Ini ya. Kalau di dalam hidup saya secara fisik, saya tidak pernah mendengar Injil dan saya tidak percaya kepada Tuhan, saya akan mengalami kematian jasmani, kematian rohani, lalu kematian apa yang ketiga? Kematian akal. Artinya apa? Terpisah dari Allah selamanya. Ada 3 kematian ya. Waktu Adam berdosa dan semua manusia keturunan Adam, kita diwariskan dosa apa? Dosa rohani, ya kan? Secara rohani kita mati. Lalu setelah kita umur 100 tahun, jantungnya stop, kita meninggal kan? Namanya mati apa? Jasmani. Waktu saya mempunyai jasmani, lalu saya tidak pernah dengar Injil, saya tidak pernah bertobat. Saya mengalami kematian apa? Jadi kesempatannya kapan? Ya waktu kita hidup. Nah, masa yang paling penting itu adalah 0 sampai 12. Jadi sebagai guru sekolah minggu sebagai orang tua, ini hal yang sangat penting saudara. Melalui kematian Kristus di kayu salib, maka Kristus menghapus dosa manusia, ya, dan segala kesalahan. Melalui darah. Orang punya satu tangan nggak saya gitu. Kita adalah orang yang berdosa, ya. Upah dosa itu apa? Ini saya berdosa, ya kan? Saya berbuat baik, saya melakukan segala kebaikan, tetapi saya tidak pernah bertobat, saya tidak pernah sadar bahwa saya perlu diampuni dosa saya oleh Tuhan, ya. Saya akan meninggal sebagai orang berdosa. Upah dosa adalah apa? Ya. Allah melihat manusia dengan usaha agamanya. Ada yang 1 hari berdoa berkali-kali, ada yang 1 hari itu 5 kali ya. Agama itu punya 3 ritual, seluruh agama. Pertama doa, kedua puasa, yang ketiga sedekah. Atau kalau kita bilang nih Kristen persembahan. Okay. Jadi tidak ada orang yang berkenan kepada Allah Bapa, maksudnya di sini saudara ya. Ini ya, Allah Bapa yang suci. Karena waktu kita berdosa melawan sifat Allah yang suci. Sifat Allah yang suci adalah sifat yang diberikan kepada manusia, yang sifat rohani ini.
Jadi Allah mencipta kita, memberikan kita sifat sucinya Dia. Jadi waktu saya melawan Dia, saya melawan Dia, saudara. Ini vertikal. Kalau saudara mengerti bahwa dosa itu bersifat vertikal, berarti ini lebih besar, saudara, ketimbang orang lain bersalah kepada kita secara horizontal. Kalau kita tidak pernah mengalami pengampunan Tuhan, saudara dan saya tidak pernah bisa mengampuni orang lain sampai begitu. Kenapa? Dia menyakitkan, dia melukai, dia merugikan, dan sebagainya. Maka pengampunan dari Tuhan memampukan kita mengampuni orang lain, dan tidak ada orang yang sempurna. Ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ini contoh. Ini adalah saya yang berdosa. Oke. Lalu saya datang kepada Tuhan yang mati di kayu salib, ya, darahnya tercurah. Ini saudara lihat, ini darah Tuhan Yesus. Ini umpama. Dari surga Allah Bapa melihat saya, Dia melihat siapa? Melihat siapa dia? Kristus kan? Dia lihat darahnya. Karena dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, kepada barang siapa yang percaya dan menerimanya, diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Jika kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Ya. Jadi waktu Allah Bapa melihat yang namanya saya, Dia melihat darah. Lalu saya diangkat menjadi apa? Anak-anak Allah kan? Ya kan? Jadi kalau nggak ada darah Kristus, saudara nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena yang punya surga itu yang memberikan jalan untuk kita boleh masuk. Jadi paspornya cuma ini. Pada waktu Bapa melihat kepada Kristus, yang dia lihat siapa? Saudara dan saya yang berdosa. Makanya Allah Bapa apa? Murka. Paham saudara? Jadi mengatakan, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Karena Allah Bapa memalingkan mukanya terhadap Allah. Waktu Dia melihat saudara dan saya, Dia melihat darah Kristus. Pada waktu Bapa melihat kepada Kristus yang sedang menanggung murka, ya, karena dosa kita, makanya Dia harus. Jadi dari jam 12 sampai jam 3 ke 8 meliputi seluruh. Baru jam 3 Dia mengatakan sudah selesai. Genaplah, sudah selesai. Dan tidak ada lagi cara lain di mana manusia boleh diselamatkan. Maka saudara dilihat di sini. Di sini ya, melalui Kristus saudara ya, bukan kita dipertobatkan untuk jadi baik, bukan, supaya saya boleh menjadi anak. Jadi saya punya hidup jasmani yang sementara ya. Lalu saya mempunyai hidup yang kekal. Hidup yang kekal sudah menjadi milik kita, dan hidup yang kekal ini bersama dengan Tuhan di surga. Ini. Mari kita baca ayat ini. Ayat 14, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ini umur berapa? Anak umur berapa bisa masuk surga? 0 sampai 12. Kalau 0 sampai 5 di mana? Di bawah asuhan orang tua. 6 sampai 12 di tangan saudara guru. Ya. Kenapa bisa masuk dalam kerajaan surga? Berarti ada potensi mereka menerima Kristus. Momen ini yang melepas bahwa kita sebagai orang tua, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru Kristen dapat membimbing mereka kepada Tuhan dengan cara yang sederhana. Mereka itu punya keterbukaan dan mereka punya pengertian. Ya. Kita pikir, aduh anak-anak kalau sekolah itu main-main aja ya, atau menggambar enggak. Masa-masa itu salah. Karena berarti anak-anak itu punya potensi untuk menerima hidup yang kekal. Kenapa saudara?
Coba guru-guru sharing ya dengan sebelah-sebelahnya. Kenapa anak-anak itu bisa menerima kerajaan Allah? Dari sisi anak-anak, jangan dari sisi Tuhan. Karakter apa yang ada pada anak? Ya, silakan berbicara. Kalian kan guru-guru semua. Mungkin Pak Wakil yang bawa sendiri. Sifat anak-anak sama polos. Polos secara positif, kita sampaikan hal yang positif, dia mudah terima. Kepolosan itu juga bisa negatif, gampang dikulik. Betul kan? Dia mainan gitu kan, ternyata diculik. Ini enak, ternyata dari kecil dikasih apa? Narkoba. Ingat ya, anak-anak punya sifat yang polos secara rohani itu positif. Jadi yang kita taburkan di dalam hati dia itu apa? Maka Tuhan mengatakan kalau ada satu orang menyesatkan satu dari anak-anak ini, sebaiknya batu kilangan dirikan. Berapa pentingnya anak-anak? Harusnya mereka ada di bawah pemeliharaan kita, di bawah bimbingan kita, bukan kita sesatkan. Tapi dunianya menyesatkan. Tingkat pornografi dikonsumsi anak-anak sekarang disodorkan ya. Mereka sih nggak ngerti dengan pornografi, tapi gambar itu muncul-muncul sendiri. Ya, kepada kita yang sudah tua atau sudah dewasa itu juga lihatnya kan sepertinya bukan kita mau baca begitu, atau kita lagi baca berita detik.com gitu ya. Muncul-muncul aja tuh orang-orang gitu. Bayangin ya anak-anak gimana munculnya? Waktu mereka main games anak-anak. Di dalam games anak-anak dan di dalam buku anak-anak yang sekarang sudah diperankan ayah dan ibu tetapi sejenis. Kalau saudara nggak sadar ya, ini sangat berbahaya. Sudah masuk ke Indonesia. Jadi tingkat yang akses pornografi anak-anak itu tinggi. Jadi mereka itu sudah dari kecil, saudara sudah diekspos kepada hal demikian. Saudara bisa bayangkan ya masa depan daripada generasi. Dan betul-betul kita harus bergumul sama Tuhan ya. Ini zaman yang sangat-sangat cepat sekali terus. Zaman saya kecil kan nggak ada begini-begini, sampai umur 12 SMP juga masih kita main segala macam ya. Wah, tarik tambang, mau naik sepeda ya. Mereka tuh sekarang udah mainnya seperti itu. Jadi kembali di sini, kenapa mereka punya potensi menerima kerajaan Allah? Mereka punya potensi untuk rusak juga saudara dari kecil. Karena mereka punya sifat itu polos. Yang kedua apa? Pahit. Pahitnya nggak ada. Jujur. Ya, mereka jujur. Apa yang lain? Kita kan punya anak kan, ya? Apa sifat mereka? Mereka sangat bergantung kepada orang tua, ya kan? Mereka kan nggak bisa apa-apa. Mereka bergantung, mau makan, mau apa mereka bergantung. Yang berikutnya apa? Mereka sangat terbuka, reseptif. Mereka sangat bergantung kepada orang dewasa. Mereka sangat reseptif, terbuka. Saudara kalau baca cerita anak-anak ya, baik perempuan maupun laki dilecehkan secara seksual. Yang melecehkan itu ya anak remaja, atau ada juga guru sekolah ya, atau juga mungkin orang tua dan sebagainya ya. Saya sangat sedih. Mereka ini dalam posisi seperti ini di dalam kerohanian, ini masa-masa keemasan saudara, 0 sampai 12. 0 sampai 12 masa keemasan. Kalau mereka sudah betul-betul mempunyai iman di dalam Tuhan ini, kalau kita sebagai guru menghargai hal ini ya, kita harus betul-betul membawa mereka.
Kalau gereja menjalani hal ini nggak mungkin guru sekolah minggunya berantakan atau sembarangan. Kenapa saudara? Karena di dalam keperluan kerohanian seorang anak itu sangat tergantung 3 institusi yang membentuk kerohanian mereka. Ya. Yang pertama keluarga, yang kedua itu gereja, yang ketiga itu adalah sekolah. Ada 3 institusi yang membentuk kerohanian anak-anak kita ya, namanya spiritual formation. The first is family, the second is the church, the third is school. Jadi kalau anak-anak kita di rumah kita bimbing di dalam Tuhan, lalu mereka di sekolah mendapatkan guru-guru yang baik dalam mendidik, dan juga di gereja mereka mendapatkan pengertian firman yang baik ya, saudara, itu adalah masa-masa yang sangat indah dan masa-masa keemas. Ini 3 institusi yang betul-betul harus dimulai dari keluarga. Sekarang ayat 15 kita baca sama-sama. Matius 19:15. 1, 2, 3. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Berarti anak-anak yang kecil bisa menerima berkat Tuhan. Ini satu cerita ya, satu cerita di Manila. Manila itu rata-rata mereka Katolik Roma. Jadi setiap kali liburan sekolah, mereka ada liburan namanya summer holiday. Gereja itu mengadakan yang namanya sekolah inti liburan, ya, vacation Bible school. Jadi mereka ikut ya, jadi anak-anak sekolah itu pada ikut anak umur, biasanya umur dari kelas 3, 4, 5, 6 kira-kira gitu. Jadi mereka bisa pilih sendiri naik sepeda. Lalu ada temannya seusia mengatakan, kamu mau kemana? Aku mau ke ini sekolah ini liburan. Di mana? Di gereja. Ini liburan kan, jadi diadakan di gereja. Oh ikutnya. Lalu dia katakan begini, mama papa saya nggak kasih karena kami semua ke gereja Katolik, nggak boleh ke gereja kalian yang Injili itu nggak mau. Lalu orang tuanya lihat, loh kamu kok diajak? Nggak mau. Terus dia bilang, ma katanya anak-anak harus taat sama orang tua. Mamanya kan itu ada di Alkitab. Nah setelah anaknya berbicara demikian, mamanya punya Alkitab, atau itu punya Alkitab kan, tapi tidak pernah dibuka sih ya. Jadi di rak buku itu sudah sampai banyak buku. Dicari mana ya, kok anak saya bisa bilang ada ayatnya anak harus taat pada orang tua. Singkat kata saudara, waktu dia membaca Alkitab, akhirnya dia membaca, ya dia nggak pernah baca Alkitab sama mamanya, dia baca, dia tersentuh dengan ayat firman Tuhan, dia terus. Dan mama papanya mengatakan begini, nak nanti minggu kita kebaktian di gereja itu, tidak lagi ke gereja Katolik. Jadi seterusnya mereka sekeluarga ini bukan ke gereja Katolik tapi ke gereja Kristen itu. Siapa yang membawa dia? Anak saudara. Nah sesudah COVID ya, sesudah COVID, gereja yang mulai buka untuk ibadah itu GRI, ini cerita di Pondok Indah saudara. Yang lain-lain ya BKI, Pondok Indah, BPI, BHK, semua nggak ada yang buka, masih belum onsite ya, semua masih online. Mereka pengen online, anak-anak mau sekolah minggu kan. Jadi anak-anak pergi ke GRI, lalu mereka mengatakan, Mam, aku lebih baik sekolah minggu di gereja ini karena saya belajar banyak. Akhirnya mereka tuh pindah saudara. Kenapa? Karena anaknya. Jadi anak itu bisa membawa orang tua saudara. Makanya kita melihat anak-anak mungkin dia bisa apa gitu ya. Karena mereka bisa bawa orang tua. Oke. Saudara bisa bandingkan, waktu saya nggak cukup ya, ini udah jam 10.20, bisa bandingkan ini sama ini. Ya, di rumah aja dibandingkan. Oke. Sekarang saya masuk kepada potensi yang ada pada anak kita. Dengan mengerti potensi yang ada pada anak kita, saudara di dalam mengajar, di dalam membimbing anak kita sendiri, kita mempunyai tujuan ya atau sasaran. Kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia, ini Allah. Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa dan ditaruh di atas Allah. Kita melihat ya, tujuan Allah mencipta manusia. Allah mencipta alam, Allah mencipta bagi manusia. Allah mencipta manusia, manusia mencipta bagi. Saya ulangi. Allah mencipta alam,
semuanya ini dicipta bagi adanya manusia. Maka manusia dicipta terakhir. Kalau tidak ada air, tidak ada oksigen, itu manusia nggak ada. Manusia ada pohon, ada binatang dan semuanya. Nah, tapi waktu Allah mencipta manusia dicipta bagi kita mesti mengerti tujuannya ini, ya. Ada orang yang tidak pernah mengerti pengertian ini, saudara. Mereka hidup untuk bisa makan, dan mereka makan untuk bisa hidup. Itu pengertian hidup yang hanya secara jasmani. Tetapi manusia dicipta, manusia mempunyai unsur rohani, maka manusia di dalam dirinya mempunyai kekekalan. Jadi yang saya didik anak ini, walaupun dia bukan anak saya, kita mengerti dia punya potensi untuk terima Tuhan, dia punya potensi berada di surga. Kalau saya sebagai seorang yang bangkit, punya uang yang banyak, tetapi uang ini materi yang sementara, maka sebagai guru kita mengerti ini anak bisa punya potensi di sini. Ya, nah sekarang tujuan dan Tuhan mencipta manusia apa? Yang pertama, manusia dicipta oleh Tuhan dengan tujuan untuk menjadi wakilnya Tuhan, saudara. Ya, manusia dicipta ditaruh di dunia untuk mewakili Tuhan. Kenapa mewakili Tuhan? Dunia ini dicipta untuk siapa? Untuk manusia, kan? Manusia menjadi wakilnya Tuhan di dunia untuk mengelola alam. Di dalam alam ini banyak bijaksananya Tuhan. Saudara tahu ya, dari pohon-pohon bisa dibuat kertas, ya kan? Dari berbagai jenis tanaman kita bisa melihat bisa menjadi manfaat untuk manusia. Zaman dulu kala, waktu zaman nenek saya, orang kalau sakit demam, dulu belum ada panadol, saudara. Mereka makan apa? Daging tanah. Daging tanah. Nah itu kalau di toko obat Tiongkok itu dikeringkan dijual, termasuk kecoa. Kecoa itu binatang yang antibodinya tinggi sekali, kan itu hidup di tenggorokan. Iya kan? Mungkin kita nggak biasa pilih ya. Saudara kalau makan ayam, enakan ayam kampung atau ayam broiler? Kampung. Nah, itu apa? Ya makan cacing tanah. Betul kan? Loh, itu dijual mahal sekali. Jadi pada waktu kita melihat, misalnya katakan daun pepaya, itu dijual di luar negeri, saudara. Untuk apa? Untuk meningkatkan imun tubuh. Untuk orang-orang yang kena kanker lagi kemo. Itu sudah ada klaimnya. Daun pepaya banyak di Indonesia tuh pepaya ya. Iya, dijual-jualin kan? Itu diolah, diterima, dibikin supaya orang lagi kemo radiasi itu daya tahan tubuhnya itu kan alam. Saudara mengerti di situ kan? Nah, kenapa Tuhan waktu mencipta manusia menjadikan manusia wakil? Nah, waktu kita mendidik anak kita tahu saya dan dia ini wakilnya Tuhan. Karena wakil Tuhan, maka mulai kita menggali alam berarti anak-anak harus belajar apa? Pengetahuan, sains. Iya kan? Bagaimana sekarang bisa menciptakan bensin bukan dari sumurnya bensin, karena lama-lama yang di Saudi Arabia bensin apa minyaknya bisa habis kan, 50-100 tahun bisa habis. Bagaimana bisa ciptakan dari air? Mereka lagi coba ini semua. Jadi alam ini perlu digali, maka ada ilmu pengetahuan namanya apa? Sains. Ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, ya. Saudara tahu kan bayar listrik mahal? Mereka sekarang pakai apa? Pakai solar. Jadi itu dari matahari ditampung, tapi waktu malam udah nggak pakai PLN. Mau listrik untuk AC, untuk rice cooker, apa semua. Untuk pemanas ya, mereka pasang solar di atas genteng. Kalau di negara kita tropis itu masih banyak matahari. Kita bersama. Dari mana itu belum tahu. Dan sekarang ini sudah ada lagi mobil yang nggak pakai bensin, pakai apa? Listrik. Cuma kalau mogok di Magelang mau nyoloknya di mana? Makanya belum ya. Tapi kalau di luar negeri mereka sudah banyak pakai yang listrik. Paling sedikit tingkat polusi listrik. Tetapi bahayanya di mana? Baterainya, waduh itu tingkat polusi yang sangat tinggi. Baterai.
Kalau sudah nggak kepake, mau gimana ya? Nah itu membuat manusia yang makin lama makin banyak yang sakit. Karena polusi-polusi yang masuk ke sungai, dari sungai masuk ke laut, dari laut ikan kita makan, ya banyak sekali apa logam-logam berat yang masuk ke dalam darah. Jadi ini ya saudara ya, manusia dicipta sebagai wakil Allah untuk mengelola alam, mengatur alam, mengembangkan alam. Kalau anak-anak saudara tidak mengerti, anak-anak kita itu merusak alam. Semua sampah plastik dibuang, ya di mana? Di salokan atau di sungai atau di itu sangat merusak. Tapi waktu kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kepada kita mandat budaya, kita tidak akan menghancurkan alam. Sekarang orang yang menghancurkan alam apa? Saudara kan pernah berasa ada kebakaran ya. Tapi kalau saudara di Jakarta atau saudara di Singapura, itu waktu mereka membakar hutan ini, kelapa sawit, itu asapnya, waduh, orang Pekanbaru, orang Jakarta itu setengah mati. Banyak anak-anak yang akhirnya meninggal karena nggak bisa dapat oksigen yang baik. Jadi kita bukan merusak alam, kita harus mengelola alam. Nah itu adalah tujuannya. Jadi apa tujuannya Allah mencipta manusia? Mari kita baca sekarang. Kejadian 1. Saya sampai jam berapa ini? 11. Masih ada 30 menit. Oke, Kejadian pasal yang pertama, bapak-bapak baca ayat 26, nanti yang wanita baca ayat 27, lalu kita semua baca ayat 28. Kejadian pertama 26. Bapak-bapak yang baca ya, 26. 1, 2, 3. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala mata yang di bumi. Paham saudara? Mewakili Allah, menjadi wakil Allah untuk mengelola alam, bukan merusak alam, mengelola, mengatur ya, dan itu adalah dipercayakan kepada manusia. Karena ayat 27 yang wanita 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Jadi ada berapa jenis manusia? Ada yang setengah laki setengah perempuan. Kalau manusia termasuk anak-anak kita sudah membuang kebenaran Tuhan, manusia sudah kehilangan Allah. Sekarang ada beberapa pendeta di Amerika itu adalah orang-orang gay. Waktu dia khotbah yang laki-laki pakai lipstick, pakai rose, ya. Terus mereka tuh lebih rapi daripada kita yang perempuan. Alisnya ditato, bukan tato rata, tato mukanya halus ya. Terus mereka suka facial. Saya sempat tanya sama orang yang facial ya, saya bilang, kamu nggak beli yang facialin laki-laki? Kenapa? Bukannya ada kumisnya sampai jenggotnya, kan saya bisa bilang gitu. Ini mereka itu ini. Mereka laser, mantap ya. Dia laser kalau kayak gitu. Jadi aku lagi mukanya nggak ada yang beranak-beranak itu nggak ada. Kali bulu laser jenggot, laser kumis ya. Pokoknya mereka lebih cantik daripada perempuan saudara-saudara dia. Mereka udah nikah belum? Wah pasti ini gitu. Terus mereka itu bukan orang yang maksudnya yang pengangguran, jabatannya itu ya. Pemimpin perusahaan CEO. Memang pasti dia ada pacar, pasti yang ini perempuan, nanti ada yang laki-laki versi. Nah anak-anak kita dari kecil, waktu nonton film yang kartun dan sebagainya, sekarang udah bikin begini. Nah kalau kita di gereja, lepas daripada kebenaran, kita nggak pernah mengajarkan mereka. Mereka udah kehilangan identitas, itu kenapa ikut dunia. Ulangi saudara ayat 27 ya, baca semua, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi cuma ada 2 gender ya, nggak ada setengah laki, setengah perempuan atau seperempat perempuan, 3/4 laki ya, dan sebagainya itu kreasi daripada manusia. Oke. Lalu di dalam relasi suami istri yang Tuhan tetapkan ya, berapa suami berapa istri? Satu suami satu. Tuhan tidak membuat Adam 1, Hawa ini 2. Enggak.
Tuhan tidak membuat apa? Hawanya satu, Adamnya dua. Berarti pernikahan itu mono, saudara paham? Kalau saudara orang Kristen dan anak-anak kita tidak mengerti, karena kita sudah membawa firman Tuhan, itu sudah kehilangan identitas. Nanti waktu mereka besar, aduh saya rasanya seperti perempuan begini banyak sekali di mana saudara di Thailand. Mereka tuh kalau jadi banci ya, mereka bawa ada performance banci, nanti nontonnya bayar. Saya bilang saya dikasih ketika itu saya ngomong, mereka bisa cantik sekali saudara, tapi lagi. Jadi pemasukan mereka dari mana? Sebagai banci, banyak sekali. Filipina, Thailand, banyak banget tuh yang namanya banci. Yang gunting rambut itu juga banci. Dan mereka lalu yang bikin apa? Baju perempuan. Yang bikin gaun-gaun yang bagus itu laki. Tapi mereka modelnya udah seperti apa? Sudah seperti setengah perempuan, setengah laki. Saudara kalau keluar dari firman Tuhan, pasti kita dan anak-anak kita kehilangan. Dan ini bukan sekedar, ini kan dulu firman Tuhan itu kekal. Dari firman Tuhan itu selalu. Oke, saudara kalau mau catat ya, Tuhan menjadikan manusia itu sebagai wakilnya di dunia untuk mengelola alam, mengatur, menggenapi, memerintah dunia. Ini disebut apa? Mandat budaya. Jadi orang Kristen itu tidak semuanya pendeta. Kita menjadi orang Kristen sebagai pejabat, sebagai presiden, sebagai perdana menteri, sebagai raja, sebagai ratu, sebagai orang yang bekerja di bank, sebagai arsitek. Tetapi kita tahu kita sebagai wakil Tuhan, maka di dalam pekerjaan kita memuliakan. Nah, identitas ini sekarang udah agak jauh. Zaman 30 tahun yang lalu, perusahaan-perusahaan besar, kalau mereka mencari tenaga accounting, itu pasti orang Kristen. Tetapi sekarang orang Kristen juga menggelapkan uang, korupsi juga, ya, dan mencuri uang. Jadi sekarang udah tidak. Jadi sekarang kekristenan udah nggak ada di kita nih. Ya. Jadi saudara menyadari ini satu tantangan bagi dunia di mana saudara dan saya ditempatkan. Kenapa alam itu perlu diselidiki? Baik. Kenapa alam perlu diselidiki? Karena di dalam alam banyak bijaksana. Tuhan tidak cuma berbicara di sini, saudara. Seluruh ciptaan ini ada bijaksana. Ya. Misalnya, waktu kami pergi ke Palangkaraya ada penangkaran orang hutan sebenarnya. Saudara tahu orang hutan itu? Orang hutan di Sumatera dengan di Kalimantan beda warna. Yang ini agak pirang, yang satu agak kecoklatan. Terus saya tanya kenapa mesti ditangkap? Jadi dibikinin kandang, tingginya mungkin lebih tinggi dari ini ya kandang. Naturnya orang hutan, ini kata orang yang memelihara mereka. Naturnya orang hutan itu tidak menginjak tanah, mereka selalu ada di pohon di atas. Tetapi banyak yang diambil sama manusia, ditaruh di kandang. Nanti dijadiin itu sirkus saudara, dikasih rokoknya, minum rokok. Jadi banyak dari mereka ini kami ambil dari orang-orang yang pelihara, karena banyak yang kena itu penyakit HIV, nular dari manusia. Ya. Dan mereka ini sudah tidak bisa hidup sendiri, karena mereka ini sudah di kandang dan dikasih makan. Harusnya mereka tuh cari makan sendiri, jadi ditangkap. Saya bilang kenapa mesti ditangkap? Populasinya hampir punah karena mereka itu reproduksinya itu 6 tahun sekali, ya. Nah, ini saya mau jelasin kepada saudara bijaksana dari Tuhan. Kalau orang hutan itu melahirkan anak, yang dilahirkan cuma satu, nggak ada kembar, kecuali dia pakai bayi tabung ya. Tapi kalau normal dia cuma satu. Setelah satu, udah 6 tahun anak itu bisa mandiri, dilepas ke hutan, ya. Dan selama 6 tahun, mama sama papanya orang hutan, mereka itu tidak berhubungan. Tetapi yang suami itu setia saudara. Maka kalau kita melihat begini ya, seluruh bijaksana ini cerita mengenai binatang kan, itu juga ada pada ciptaan Tuhan. Manusia dicipta paling tinggi, karena punya tekanan kalian. Jadi ada satu yang pada waktu kami ke sana, dia bilang begini, Bu Maria, caranya suaminya kok nggak ketukar? Ini sama semua. Bisa begitu saudara, saya bilang begini, mungkin baunya lain, mungkin. Jadi kalau kita melihat secara moral, dia lebih bagus daripada manusia, iya kan? Padahal dia adalah binatang. Jadi pada waktu kita menyelidiki alam, kita melihat banyak bijaksana manusia,
Tetapi bijaksana Allah yang paling tinggi itu ada di mana? Kristus. Christ is the wisdom of God. Kristus adalah bijaksananya. Makanya manusia dicipta sebagai tata teladan Allah itu di atas alam. Manusia di atas alam, tapi manusia di bawah Allah. Ke bawah manusia mengelola. Makanya kenapa mereka sekolah SD, SMP, SMA, universitas untuk mengelola alam. Ini kan ciptaan Tuhan. Tetapi manusia dicipta untuk menyembah Allah. Jadi hasil daripada alam manusia bawa sebagai satu persembahan. Membawa perpuluhan dan membawa persembahan. Jadi di sini ya saudara, kalau kita memahami hal ini dan anak didik kita memahami hal ini, maka kita menjadi orang-orang yang memelihara alam, bukan merusak. Karena alam juga diciptakan oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, Tuhan mencipta manusia ini untuk menjadi wakilnya Allah. Yang kedua, memancarkan atau merefleksikan sifat Allah. Allah adalah misalnya kasih. Maka manusia punya potensi memancarkan kasih. Allah adalah suci. Maka manusia punya potensi untuk mempunyai kehidupan yang suci. Allah adalah adil dan benar. Maka manusia punya potensi untuk memancarkan, ya. Allah adalah Allah yang sabar, baik, ya. Maka manusia bisa memancarkan. Contoh saudara, matahari memancarkan cahayanya, yang memantulkan cahaya matahari itu pada malam hari ya. Allah adalah Allah yang kasih. Maka manusia bisa merefleksikan sifatnya dia yang kasih. Tapi kalau manusia berdosa penuh dengan kebencian, yang keluar dari kita kebencian. Saudara bisa melihat ya, ada tempat-tempat yang betul-betul airnya begitu bagus, sehingga di atas itu kita bisa melihat tanaman yang di bawah. Jadi apa yang di dalam hati kita itu akan terpancar keluar. Dan potensi ini ada pada manusia. Manusia yang memancarkan kasih, manusia memancarkan sifat Allah yang suci, ya. Karena manusia diberikan sifat Allah yang suci, maka Allah menaruh di dalam hati kita, namanya adalah conscious, hati nurani. Tidak ada ciptaan yang diberikan hati nurani kecuali manusia. Tugasnya hati nurani apa? Hati nurani itu menjadi wakilnya Allah, atau seperti lampu yang bercahaya di dalam diri kita. Dan dia bertindak seperti seorang hakim. Pertama kali saya menyontek, dalam hati saya ada suara, jangan. Ya dia, ada suara di dalam kan? Kayak manusia bisa mendengar suara di dalam. Jangan. Tetapi saya mengatakan begini logika saya, semua siswa di sekolah ini nyontek. Lalu logika saya mengalahkan apa? Hati nurani kan? Hati nurani bagaimana? Menurut Pak Wahyu? Tidur. Iya. Ya, saya nyontek. Setelah saya nyontek, suaranya mengatakan apa? Kamu sudah nyontek, kamu sudah nyontek, kamu sudah nyontek. Dia akan menegur saya. Tidak ada ciptaan yang diciptakan Tuhan yang diberikan hati nurani kecuali manusia. Karena Allah memberikan kepada kita sifat suci. Sekarang saya tanya saudara, yang namanya dosa melanggar sifat dia yang suci. Jadi saya berdosa kepada siapa? Saya berdosa kepada Tuhan, tapi saya melakukan tindakan kepada sesama manusia. Kenapa dosa itu sangat berat? Bukan dosa adalah maut. Yang saya langgar itu sifatnya. Jadi ini saudara, ya, memancarkan, merefleksikan sifat-sifat Allah, ini berkaitan dengan yang namanya moral. Manusia adalah makhluk bermoral. Makhluk bermoral itu mengerti apa yang baik dan apa yang jahat. Iya, manusia adalah makhluk yang bermoral.
Jadi kita mendidik anak-anak kita agar dia punya sifat moralitas. Pada waktu orang lain, murid-murid, saudara-saudara kita yang lain melihat Bapak dan Ibu dan saya, mereka melihat dari moral. Karena manusia bermoral, maka Tuhan memberikan kepada manusia sifat kebebasan. Manusia adalah makhluk bermoral, maka Tuhan memberikan sifat yang namanya kebebasan. Maka di dalam Kejadian 2 ayat 16 juga dikatakan, kamu boleh makan semua buah yang ada di Taman Eden, tetapi ada satu pohon yang buahnya kamu tidak boleh makan. Itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan pohon stroberi, bukan pohon apa. Pohonnya berbeda. The tree of knowledge of good and evil. Ya, good baik, evil jahat. Berarti manusia diberikan apa? Pilihan. Kalau kamu makan, kamu mati. Ya. Manusia dicipta dengan sifat moral, lalu manusia diberikan sifat kebebasan untuk pilih. Pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Mati secara apa? Rohani. Karena Adam masih hidup, dia punya anak kan, Kain, Habil dan sebagainya kan. Tapi secara rohani relasinya dengan Allah sudah putus. Jadi setelah Adam jatuh dalam dosa, karena Adam salah pilih. Dia pilih taat atau tidak taat? Tidak taat. Maka manusia jatuh mana? Jadi di dalam diri kita ada ide berbuat baik. Ide. Faktanya kita semua sudah jatuh dalam dosa. Aduh, mestinya saya nggak begitu ya. Saya nggak begitu harusnya. Tapi faktanya saya sudah begitu. Ya. Jadi sebuah manusia jatuh di mana? Di sini. Maka seluruh manusia ada di bawah yang namanya kejahatan. Potensinya ada. Oh, saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah membunuh, tapi potensinya ada. Jadi di mata Tuhan tidak ada yang baik. Semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi saudara memahami hal ini ya. Maka untuk betul-betul mencobai atau betul-betul mentes manusia, maka Tuhan memberikan kebebasan. Jadi kebebasan itu apa saudara? Dasar dari moralitas. Kalau di sekolah dia baik, tapi kalau nggak ada guru, bagaimana? Coba aja saudara pegang HP ya, yang memang smartphone, yang bisa download segala macam di tangan saudara. Saudara bebas kan? Saudara lihat itu apa? Jadi kita harus betul-betul menyadari kita tidak mampu berbuat apapun yang baik di dalam standar Tuhan. Tapi berbuat baik kepada sesama secara horizontal kita bisa, tetapi tidak memenuhi standar Tuhan. Makanya tidak ada kebaikan dari manusia yang akhirnya diterima oleh Tuhan. Seluruh kebaikan manusia disebut apa? Seperti kain yang kotor. Ya. Sebagai wakil Tuhan, sebagai orang yang memancarkan sifatnya Tuhan, waktu orang lain melihat Bapak dan Ibu, anak-anak melihat saudara dan saya, yang mereka lihat siapa? Mereka lihat Tuhan atau mereka lihat Tuhan? Yang ketiga, sifat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, ya. Apa tujuan Allah mencipta manusia? Yang ketiga, manusia dicipta sebagai wadah, di mana manusia bisa menerima anugerah dan kebenaran. Ini di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 17. Coba kita baca sama-sama Yohanes pertama ayat 17. Yohanes pasal yang pertama ayat 17. Mari kita baca 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Manusia dicipta sebagai wadah yang bisa menerima anugerah dan kebenaran. Anugerah
menuntun kita kepada keselamatan. Kebenaran menuntun kita kepada firman, ya. Firman yang tertulis adalah Alkitab, firman yang hidup adalah Kristus. Maka anugerah dan kebenaran ini adalah pengertian yang sebenarnya mengenai Yesus yang lahir adalah Immanuel. Allah bersama kita. Anugerah menuntun kita untuk menerima keselamatan, ya. Firman menuntun kita untuk beriman kepada Tuhan. Nah, itu adalah kita melihat pengertian yang sesungguhnya dari apakah artinya Immanuel. Anugerah yang diterima oleh kita bisa kita salurkan kepada orang lain, ya. Neneknya Timotius memberikan kepada mamanya Timotius, lalu mamanya memberikan itu kepada Timotius. Jadi guru-guru Kristen yang beriman dapat memberikan pengaruh, dapat memberikan menurunkan, ya. Karena anak-anak yang kita didik itu mempunyai wadah yang bisa menerima anugerah dan kebenaran. Karena di sini ada minum. Boleh minta minum? Terima kasih. Saya tanya saudara, ini wadahnya apa? Wadahnya apa? Botol. Isinya apa? Air. Manusia punya wadah apa? Menerima anugerah dan kebenaran. Jadi orang itu, ya, bagaimanapun dia kaya, kenapa dia bunuh diri? Saudara tahu kan, ada orang yang bintang film yang kalau dia main film lucu, ya, komedi, ya, tapi akhirnya dia bunuh diri. Saudara melihat orang-orang yang kaya, kayak yang memiliki Kodak, zaman yang dulu Kodak belum ada smartphone, ya, itu setiap menit dia dapat uang. Karena kalau di Amerika tutup, di Asia kan mulai buka toko kan, jadi keuntungannya banyak sekali. Dia keliling dunia sudah ada kapal. Dari New York dia keliling dunia, ya. Dia mau lihat hidupnya artinya apa. Sampai dia udah keliling dunia, dia sampai di New York, kok masih kosong dia? Karena uangnya banyak. Akhirnya dia tembak diri. Kenapa? Karena saudara dan saya bukan cuma punya kebutuhan makan atau seks. Kalau makan sama seks itu binatang, saudara. Manusia itu punya kebutuhan menerima anugerah dan kebenaran. Pada waktu saudara menerima anugerah dan kebenaran, maka saudara mendapatkan kepuasan di dalam jiwa. Maka dikatakan jiwaku puas dan tenang. Dekat mana? Dekat Tuhan. Binatang cuma punya kebutuhan makan dan seks, tetapi manusia mempunyai wadah. Yang pertama menerima anugerah, yang kedua menerima kebenaran. Nah, ini masa-masanya kita boleh memahami apa yang kita lakukan sebagai guru agama Kristen. Mereka punya potensi menerima anugerah. Mereka punya potensi menerima firman Tuhan. Baru itu bisa dimengerti dengan Immanuel, ya. Allah bukan di sana tangan saya, tetapi Allah yang bersama saya. Karena persekutuan saya dengan Tuhan itu persekutuan saya melalui anugerah yang saya terima dan firman, ya, yang saya juga bisa pelajari. Oke. Sekarang yang terakhir, ya, karena sudah waktunya, jadi saya percepat. Yang terakhir, tujuan Allah mencipta manusia adalah supaya manusia menjalankan kehendak Tuhan. Yang keempat, manusia menjalankan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Saudara mempunyai keberhasilan, ya, seperti Elon Musk, orang yang kaya sekali, bisa membuat mobil listrik. Banyak orang-orang yang kaya, tetapi di dalam hidup saudara dan saya, jika kita tidak betul-betul menjalankan kehendak Tuhan, kita tetap mempunyai kehidupan yang kosong, ya. Dan di dalam hidup setiap orang, saudara dan saya, dan setiap anak-anak kita itu ada tujuannya Tuhan. Jadi ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan bagi setiap kita. Mungkin di dalam kita menjalani hidup ini ada yang sulit, ya, kita jangan kecewa. Kalau kita punya hidup begitu lancar, kita juga jangan sombong. Karena setiap orang hidup ada mandat atau tujuan yang Tuhan tetapkan. Nah, kuncinya apa, saudara? Orang yang melaksanakannya kehendak Tuhan, maka orang itu bisa menikmati Tuhan sampai akhir daripada hidupnya. Kalau saudara mendapatkan berlian sebegede begini, tapi hati saudara tidak ada Tuhan, tetap berlian ini tidak bisa memuaskan jiwa saya.
Karena saya punya jiwa ditaruh kekekalan. Jadi tidak ada uang, tidak ada kesuksesan, tidak ada apapun yang bisa dicapai oleh dunia yang membuat saya menjadi puas. Ya, kepuasan itu tidak bisa diberikan hanya dalam bentuk materi, kecuali manusia betul-betul di dalam hidupnya ini sudah menyadari akan anugerah dan kebenaran Tuhan. Saya ulangi saudara, manusia yang melaksanakan kehendak Tuhan, maka manusia bisa menikmati Tuhan selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud. Dia tidak bangga dengan kedudukan sebagai raja dan keberhasilan dia, tapi dia mengatakan Tuhan itu adalah gembala. Bukan tahta itu kebanggaanku, bukan harta itu kebanggaan saya. Betul, dia mengatakan the Lord is my Tuhan itu yang menghibur. Ya. Di dalam hidupnya Yakub adalah anak daripada Ishak, satu Esau satu Yakub. Walaupun di dalam hidupnya itu karakternya penipu, dia licik, yang ketiga dia manipulatif. Ini semua dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi dia, self-interest. Tetapi Tuhan betul-betul memberikan transformasi dalam hidupnya Yakub. Pertama pertemuannya di Betel, pertemuan Yakub dengan Tuhan, dan dia melihat tangga dari surga turun. Yang menghubungkan surga dengan dunia itu adalah Kristus, dan malaikat itu turun naik. Ya. Maka dikatakan tempat ini adalah Betel, artinya bait Allah. Yang kedua, waktu dia harus bertemu dengan Esau, karena Tuhan mengatakan Yakub balik ke rumah orang tuamu, tapi dia takut ketemu Esau, karena waktu Esau ketemu, Esau bawa 400 orang. Waktu malam dia bermimpi, dia bergulat dengan Allah. Ya, akhirnya dia mengatakan berkati aku, bless me. Malaikat itu mengatakan sudah mulai fajar menyingsing, aku harus pergi. Bilang sebelum kau pergi berkati aku. Dia sangat takut ketemu dengan Esau. Malaikat Tuhan itu adalah Kristus, ya, malaikat singular. Kalau disebut the angels of God, itu plural, itu menunjuk kepada malaikat yang adalah pelayan Allah. Lalu dipukul pahanya sampai dia dipinjam, dan dia mesti pakai tongkat sampai dia mati. Waktu dia mau meninggal, dia berusaha duduk di pinggir ranjang dan dia pegang tongkat. Dia mengatakan apa? Allah ayahku, Allah nenekku Abraham, itulah Allah yang membimbing. Persis seperti yang Daud katakan, Tuhan itu adalah gembala. Jadi sekarang Yakub bukan lagi bersandar kepada kelicikan dia, gaya dia menipu, kakaknya ditipu untuk jual hak kesulungan, bapaknya ditipu untuk menerima berkat. Tetapi setelah Tuhan mengubah hidupnya, maka dia memberkati anak daripada Yusuf. Waktu dia berkati, dia langsung silang. Ya. Yang di kanan itu Manasye, di kiri ini Efraim. Waktu itu dia silang. Yang kanan kepada Efraim. Yusuf mengatakan, Papa, yang pertama ini Manasye. Saya tahu, karena dia udah agak makan ya. Karena Tuhan akan memberkati Manasye lebih daripada memberkati Efraim daripada Manasye. Ya. Jadi dia mengatakan, nanti kalau aku mati, kuburkan aku di kanan. Karena dia tahu Tuhan berjanji kepada kakeknya dia, ya, Abraham. Dan Tuhan meneruskan janji itu kepada dia, kepada papanya Ishak, dan kepada dia. Aku akan memberikan kamu tanah yang akan dijajah itu adalah kanan. Maka dia mengatakan begini, kalau aku mati di Mesir, bawa saya kubur di sana, jangan di Mesir. Berarti apa? Dia mengaminkan janji Tuhan kepada kakeknya, yaitu Abraham. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, selalu dikatakan begini, akulah Allah daripada ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Pada tiga orang ini disebut adalah bapak iman, dia the forefathers. Karena janji Allah pertama disampaikan kepada Abraham, aku akan membawa engkau ke satu tempat tanah, yaitu tanah perjanjian Kanaan. Kedua, aku akan membuat namamu besar. Nama Abraham itu nama yang besar. Orang Yahudi sangat hormat dengan Abraham, orang Kristen sangat menghormati Abraham, orang Islam sangat menghormati Ibrahim. Dari tiga ini sudah berapa miliar manusia. Yang ketiga, keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Keturunan daripada Abraham yang menjadi berkat bagi seluruh dunia itu adalah Kristus. Ada di mana? Ada di dalam Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud lebih muda dari Abraham, Abraham lebih dulu kan. Disebut anak Daud karena menurunkan kerajaan, ya, dari suku Yehuda, the kingship of Christ. Jadi kalau bapaknya raja, anaknya raja. Anak Abraham karena menurunkan apa? Iman. Dan anak
yang terjadi. Dari Abraham, bukan Ismail, tapi dari Abraham ke Ishak, ini dijelaskan ini anak yang dijanjikan. Dari Ishak turun kepada Yakub. Karena dikatakan anak yang ada di dalam kandungan Ribka yang bungsu ini akan menjadi lebih besar daripada mereka. Itu sudah dinubuatkan. Jadi kita melihat orang yang menjalankan kehendak Tuhan mungkin hidupnya sulit. Orang menjalankan kehendak Tuhan mungkin hidupnya lancar. Ya, kesulitan tidak mengecewakan kita atau membuat kita kendor. Kelancaran tidak membuat kita menjadi sombong, tapi kita mengerti. Setiap orang itu ada mandat daripada Tuhan dan ada tujuan Tuhan di mana kita harus mengerjakan. Kiranya Tuhan menolong menguatkan Bapak Ibu sekalian menjadi alat Tuhan dalam mendidik anak-anaknya dari TK sampai kepada SMA. Saya secara pribadi terima Tuhan itu waktu SMP. Melalui aku, saudara, ada pemberitaan Injil yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan untuk siswa SMP 123, SMA 123. Karena bapak saya sendiri itu orang Hindu. Jadi memang tidak ada yang satu manusia yang Kristen dari keluarga saya, dari pihak mama juga bukan. Tapi Tuhan memberi kesempatan saya boleh mendengar Injil. Saya baru tahu seorang berdosa itu setelah saya besar. Jadi waktu saya lihat ada pelayanan ke sekolah, saya katakan begini, mungkin saya tidak ketemu dengan anak-anak yang pernah saya layani di sekolahnya, tapi saya suka bilang sama mereka, mungkin 30 tahun lagi kalian akan menjadi orang penting di Indonesia. Apakah you jadi presiden, apakah kamu menjadi pejabat, tapi kamu punya hati nurani. Mari kita berdoa. Boleh dengan hormat minta pendeta Oni untuk kita. Mari kita sama bangkit berdiri. Mari kita menghadiri doa. Ya Tuhan, betapa indah